Selamat pagi anak-anak semua, ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PPKN kelas 10. Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Pada pagi ini kita akan kembali melihat pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang berjudul Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kita diharapkan dapat menghargai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Dan yang terakhir, kita diharapkan, anak-anak semua, kalian diharapkan untuk mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus memandang Indonesia, memandang Nusantara sebagai satu kesatuan. Sehingga setiap warga negara dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Adapun wawasan Nusantara ini sendiri mempunyai beberapa asas yang harus dimengerti, dipahami, dan tentunya dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Yang pertama, kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama membuat kita akan mencapai tujuan yang sama. Ada keinginan bersama untuk melaksanakan satu tujuan yang sama pula. Dan untuk itu perlu adanya keadilan, baik dilakukan oleh aparat, penegak hukum, maupun kita sendiri sebagai satu kesatuan masyarakat. Dan untuk itu kita harus memiliki sikap jujur, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap bangsa kita, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat dari wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara sendiri berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Jadi, jelas bahwa fungsi wawasan Nusantara adalah demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, demi kepentingan nasional. Lalu, apa tujuan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara secara umum bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara Indonesia. Karena kita tahu negara Indonesia yang majemuk tentu tidak mudah, tidak gampang untuk mempersatukan. Maka kita menggunakan atau kita memakai wawasan Nusantara, cara pandang secara keseluruhan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib mempertahankan dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak manapun. Tentu kalian masih ingat di materi-materi sebelumnya ketika kita bicara tentang integrasi dan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita juga sudah diminta untuk wajib mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, mari kita melihat aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara.
Konsepsi wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang serta pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa, kita masukkan ke dalam Astagatra. Astagatra meliputi aspek alamiah, yaitu Trigatra, dan aspek sosial yang kita sebut sebagai Pancagatra. Di dalam aspek alamiah, yaitu Trigatra, meliputi beberapa aspek, yaitu posisi dan kondisi geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, serta keadaan dan kekayaan alam. Sementara aspek sosial, yaitu Pancagatra tadi, merupakan integrasi dari faktor-faktor dinamis, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang kita singkat dengan Ipolexosbud Hankam. Lalu bagaimana hubungan antar gatra? Hubungan antar gatra harus dimaknai bahwa kekuatan beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya. Misalnya, kekayaan alam Indonesia dan kemampuan penduduk atau jumlah penduduk dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi kita. Kekayaan alam yang ada dapat diolah dengan baik dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan supaya konsep wawasan Nusantara kita ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu sekali peran serta warga negara mendukung implementasi dari wawasan Nusantara tersebut. Implementasi wawasan Nusantara yang dimaksudkan adalah penerapan atau pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang politik. Implementasi politik bisa diartikan bahwa seluruh kehidupan ketatanegaraan, baik menyangkut dasar dan sistem pemerintah Indonesia, harus mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah Indonesia. Kita sebagai warga masyarakat harus dapat mendukung sistem politik yang ada di negara kita dan mengikuti kegiatan-kegiatan politik yang ada di negara kita. Yang paling terlihat, yang paling harus kita lakukan penerapannya adalah ketika terjadi pemilihan umum, ketika terjadi pemilihan pilpres atau pilkada, kita semuanya diharapkan untuk berpartisipasi di dalam mendukung pemilihan tersebut. Di bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara di kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Dan oleh karena itu juga, seluruh masyarakat, seluruh warga negara Indonesia diharapkan mendukung ekonomi kita. Kita menggunakan produk-produk dalam negeri, produk-produk domestik kita yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara di kehidupan sosial, implementasi di kehidupan sosial budaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosialnya. Selanjutnya, implementasi di kehidupan pertahanan dan keamanan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara dari setiap warga negara Indonesia. Kita semua diminta untuk memiliki sikap nasionalis, sikap membela negara, sikap ingin mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan itu harus kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua, demikian materi kita tentang wawasan Nusantara. Pada kesempatan berikutnya, kita masih akan membahas lagi tentang materi ini dan Ibu harap kalian sudah lebih paham sehingga kita dapat tanya jawab dengan baik sebelum kita memulai pelajaran berikutnya. Oke, demikian pelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat kalian, dan sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.